Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Boleh bersedia meluangkan waktu untuk bagaimana saya bisa berbagi budaya positif yang saya dapat di pendidikan guru penggerak pada modul 1.6. Jadi apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ibu setuju ke saya? Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya, lanjut. Budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif disebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang ada. Yang pertama, itu disiplin positif, motivasi, perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Ya. Coba kita, Bapak Ibu boleh rasakan ketika ada dua orang yang duduk, lalu satu kepal tangan, yang satu berusaha untuk memahami. Misalkan Ibu Ayal dengan Ibu anggota MUNI. Ibu Ayal kepal tangan, Ibu anggota MUNI berusaha merayu sampai Ibu Ayal bersama. Pasti agak sulit ya. Dari percobaan yang tadi timbul dari istilah paradigma teori kontrol itu berdasarkan William Glasser. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena untuk memaksa anak untuk dia harus mengungkapkan betul segala sesuatu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda. Berikut, semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kadang kita berusaha memahami teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki orang lain bisa mengontrol saya. Dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol pemaksaan atau pada saat bujuk gagal kolaborasi. Jadi teori kontrolnya kita harus kolaborasi dan
dan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang, menuju atau kalah, menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Oke, ini ada disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai. Oke, disiplin positif. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kalau akan melihat anak-anak itu di kelas dengan disiplinnya, itu ada disiplin positif tadi. Bagaimana kita bisa mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Untuk mempercayakan anak-anak untuk mereka bisa bereaksi. Oke. Yang berikut, disiplin positif sini juga disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau jadi internal berarti dia berasal dari dalam. Ini nilai-nilai kebajikan di Indonesia tadi. Jadi profil belajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Jadi ibu potong karena merupakan sekolah penggerak, potong sudah lakukan. Dan Bapak Ibu sudah tahu nilai-nilai kebajikan saja itu adalah beriman, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Oke, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang berikut mendapat imbalan penghargaan. Yang berikut menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini motivasi perilaku manusia. Ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pasti hukuman, konsekuensi dan restitusi beda ya Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman berarti kita memberikan hukuman kepada anak. Kalau konsekuensi berarti dari kesepakatan yang dibangun. Berdasarkan restitusi berarti pasti ada dari masalah kita bisa menstabilkan identitas, identifikasinya, keyakinannya. Ini hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana. Dia bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kadang kita mengajar, kita mengkontrol. Kita tidak mengontrol, kita punya diri. Anak-anak yang hadir itu kadang terlambat. Yang seperti tadi, saya dapatkan langsung saya menggunakan restitusi ya, dengan Ibu Ayah, Ibu Ayah punya waktu masuk dia tidak ada di kelas, saya ambil absen ternyata dia ada di kantin. Kalau saya belum belajar dari guru penggerak, pasti saya sudah dia sudah seterang dia di tiang bendera. Jadi saya panggil dia baik-baik, masuk saya suruh dia tes, selesai jamnya saya panggil, saya berbicara dengan dia dan dia juga meyakini apa yang dia buat itu adalah. Ini konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak atau jadi kalau sudah buat keyakinan kelas di kita masing-masing saat belajar mengawali tahun ajaran yang baru, sebelum proses pembelajaran kita sama-sama sudah buat satu keyakinan kelas. Jadi pasti untuk keyakinan kelas itu ada konsekuensi yang bersifat terencana, sudah disepakati dan bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau bersama dengan anak-anak. Oke, restitusi. Restitusi
itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang ini hukuman atau konsekuensi. Ibu-ibu kita tanya sedikit. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Ya. Berdiri di depan kelas. Ya, sambil mengangkat kaki. Hukuman ya. Membersihkan WC karena hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat sekolah. Itu konsekuensi. Oke. Sebenarnya jawabannya. Masing-masing kelas itu. Berapa banyak yang sudah? Ya, yang untuk pilih adalah maksud. Oke, ini dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi kecepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan memupuk motivasi dan kita masuk ke keyakinan kelas. Yang tadi saya sudah singgung mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan siswa. Tapi kalau peraturan kelas dibuat oleh guru saja. Oke, terima kasih. Ya, jadi peraturan atau keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Oke, jadi kita punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat sama. Mempersilakan warga sekolah siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Itu dia punya prosedurnya. Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi ibu pertama anak-anak maju buat kesepakatan itu suruh mereka tulis lalu kita sepakati bersama. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, kalau pertama datang sekolah tepat waktu. Kalimat positifnya siswa harus masuk kelas dengan tepat. Jadi kalimat yang awal itu menjadi kalimat yang positif, dia lebih halus. Jadi kadang harus berdoa. Nah, mungkin kita masuk di kelas, siswa harus berdoa sebelum pembelajaran dan sesudah. Jadi dia punya kalimat positif itu lebih halus. Tinjau kembali curahan pendapat yang tertumbuh dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Jadi keyakinan jangan banyak-banyak, ibu-ibu cukup 3-7 supaya anak-anak itu mereka bisa melakukan kehidupan. Yang berikut meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Yang terakhir keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Tetapi kadang kita sebagai guru mata pelajaran, anak-anak biasanya saya lihat Pak, cuma belum itu langsung dipres. Kalau kita mungkin masing-masing punya kebijakan di guru mata pelajaran, di catatan atau dalam grup kelas. Jadi harus ditempel supaya anak-anak mengingat itu keyakinan kelas yang harus mereka lakukan.
Yang berikut kebutuhan dasar manusia. Pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan atau kebebasan bersenangan. Kebutuhan dasar manusia, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang. Aku hebatkan bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu kebutuhan dasar. Aku senang main kejar-kejaran. Posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai pembuat, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manusia. Jadi 5 ini kita bisa melakukannya. Kita tahu bahwa kita ini Mohon perhatian 10-11 laki-laki yang ada di sana. Mari kamu dengan kebetulan di tengah duduk kiri. 10-11 juga laki-laki. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia perbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Eman. Ada lagi selain Kak. Selain Kak Eman, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Emma dan Ibu ya. Kira-kira bagaimana alarm pertama di Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. ya, tadi ada satu video di mana guru sebagai manajer, posisi manajer. Jadi kadang kalau anak-anak terlambat, kita jadi marah-marah. Tapi kita tidak tahu ada masalah yang memang mereka alami, dan bagaimana kita menggali ada solusi dan dia meyakini dengan apa yang dia buat itu dia masuk dalam nilai kebajikan yang mana. Oke, ini 5 posisi kontrol: identitas gagal, identitas berhasil, identitasnya berhasil sukses, itu dari kontrol diri. Jadi penghukuman, guru berbuat,
menghadiri, menunjuk, menyakiti, menghindari, berbuat rasa bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya itu kecewa. Kadang secara tidak langsung kamu konsisten dengan keyakinan keras, tidak itu kecewa dengan kamu. Kadang kita melakukan hal seperti itu. Kalau identitas berhasil atau sukses itu sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, memantau, menghitung, dan mengukur. Manajer berarti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang berikut, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kamu rasakan nanti dicela keringanan, misalnya gitu. Pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ya, kelima posisi kontrol, ini posisi kontrol diskusi yang sudah dibuat bersama saya dengan siswa di kelas. Bagaimana kita bisa buat segitiga diskusi, bisa tentang identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama betul menstabilkan diri, identitas dulu, terus validasi tindakan yang salah, lalu menyatakan keyakinan. Ya, mungkin itu saja materi yang saya bisa sampaikan dalam budaya positif. Terima kasih. Mungkin dari ibu-ibu yang mau bertanya atau memberikan refleksi untuk materi yang disampaikan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya akan memberikan refleksi bahwa saya sangat tertarik dengan kegiatan di hari ini dan mau mengajarkan saya untuk lebih sabar menghadapi anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan, bukan emosi yang selalu kadang-kadang saya timbulkan, tapi saya akan mencari solusi apa yang terbaik bagi anak-anak ke depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Demikian kita punya pemaparan materi di hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Semoga apa yang diberikan bisa kita implementasikan untuk anak-anak. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, saya Ibu Enoya, merupakan guru SMA Negeri 2 Ambon dan teman dari Ibu Paulina Niwele yang merupakan guru penggerak angkatan 11 Kota Ambon. Saya sangat berterima kasih buat materi budaya positif yang diberikan oleh Ibu Niwele, menyadari banyak hal yang praktis yang belum saya lakukan dalam proses belajar mengajar. Namun melalui materi yang diberikan oleh Ibu Paulina Niwele di siang hari ini, saya mendapatkan penguatan terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Ternyata bukan saja masalah-masalah positif maupun negatif yang dihadapi siswa, tetapi saya juga harus lebih bijaksana, di mana melalui segitiga restitusi, saya sebagai guru bukan dituntut di saat ini untuk menjadi manajer. Artinya bahwa saya siap untuk menerima keadaan apapun keadaan siswa itu, dari baik maupun tidak baik dari sisi siswa itu. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Ya, di awal pembelajaran ini bagaimana saya mau menunjukkan beberapa dari
dari kelas 10-6 SMA Negeri 2 Ambon. Saya akan merefleksikan tentang keyakinan kelas yang telah dibuat berdasarkan peraturan-peraturan di dalam kelas pada pelajaran kimia. Menurut saya, keyakinan kelas yang telah dibuat itu sangatlah penting bagi kita semua, karena mengikat antara guru dan siswa untuk menjadi lebih teladan ke depannya. Selain itu, ada nilai-nilai kebajikan yang timbul dari keyakinan kelas yang telah kita buat dan disepakati bersama, seperti nilai-nilai teladan. Contohnya, kita mengumpulkan tugas atau catatan yang telah diberikan guru dengan tepat waktu dan saling menghargai di dalam kelas. Sekian refleksi saya. Terima kasih. Wujudkan mimpi kita, bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila.